Halo semua, nama gua Ardi dan pada kesempatan kali ini gua akan memberikan sebuah kisah misteri yang pastinya bikin kalian semua pada penasaran. Di awal kisah, kita dibawa ke tahun 1981 di mana Ed dan Lauren, sang tokoh paranormal dalam dunia Conjuring, diundang ke sebuah rumah keluarga Gledsoe. David terlihat lelah dan diantar ke kamarnya untuk istirahat oleh Arnie. Suara mobil pastur pun terdengar di luar rumah. Beberapa saat kemudian, si David dikunjungi lagi oleh sang roh iblis. David mencoba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi, tapi apa daya, akhirnya dia kerasukan lagi. Si David yang sudah kerasukan tadi langsung menancapkan pisau ke kaki bapaknya. Ed langsung membopong David ke bawah untuk melaksanakan ritual pengusiran setan. David pun diletakkan di atas meja makan. Proses pengusiran arwah jahat dimulai. Sang pastor membacakan ritual, sedangkan yang lain memegang dengan sekuat tenaga. David dengan anehnya melilit badannya sendiri. Ia pun melempar-lempar piring ke udara dan salah satu piring tersebut mengenai pastor sehingga dia roboh. David menyerang jantung Ed hingga susah bernapas. Arnie yang kesal menantang iblis tersebut untuk masuk ke badannya saja. Karena perkataan Arnie, akhirnya tuh iblis masuk ke tubuh Arnie dan suasana kembali tenang seolah tuh iblis telah pergi. Scenes berpindah ke rumah sakit, di mana Ed ternyata terkena serangan jantung akut akibat serangan iblis tadi. Lauren dengan setia menemani Ed. Pastor pun masuk ke ruangan dan menyuruh Lauren pulang istirahat, tapi Lauren gak mau. Dia bilang di mana ada Ed, di situ ada dia. Setelah peristiwa tersebut, kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. Arnie mengajak Debbie untuk pindah entah kemana, tapi Debbie belum setuju dikarenakan dia ada kerjaan. Kejadian-kejadian aneh pun dialami Arnie, seperti melihat benda jatuh sehingga mendadak melihat orang di depannya dan mencekiknya. Di adegan selanjutnya, Arnie sedang menebang pohon nih guys, tetapi gergaji listriknya ngadat dan dia merasa seperti ada orang yang menghamati dia dari jendela. Ketika dia nengok, tuh orang hilang dan gergajinya tiba-tiba nyala, hampir melukai rekannya. Ed akhirnya siuman dan tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kalau iblis belum hilang dari keluarga Gledsoe dan makhluk sesat itu ada di tubuh Arnie, dan Ed meminta Lauren untuk menelpon keluarga tersebut. Singkat cerita, Arnie disuruh membaca Alkitab dan ia membacanya dengan lancar. Ed dan Lauren pun bingung dikarenakan si Arnie membaca Alkitab tersebut dengan sangat lancar. Itu berarti Arnie sudah tidak kerasukan, karena kalau kerasukan gak mungkin dia bisa baca Alkitab dengan lancar begitu. Akhirnya nih guys, Ed menemui sang pengacara untuk membela Arnie, tetapi sang pengacara tidak mau membela Arnie dikarenakan sudah jelas Arnie pelakunya. Scenes berpindah ke pengadilan. Di sini terlihat si pengacara wajahnya pucat dan gemetaran. Dia langsung bilang kalau Arnie tidak bersalah karena Arnie dirasuki iblis. Saat itu juga hakim dan hadirin di sana langsung pada bengong. Lauren dan Ed masih curiga dan tidak percaya jika iblis tersebut sudah keluar dari tubuh Arnie. Ed dan Lauren langsung meneliti lebih detail. Mereka mendengarkan ulang rekaman yang mereka lakukan pada awal menangani peristiwa kerasukan si David. Sebelum David kerasukan, dia sekeluarga baru pindah ke rumah baru. Di sana, David jalan sendirian di dalam rumah dan memasuki sebuah kamar. Kamar ini ternyata memiliki tempat tidur yang berkasur air. David loncat-loncat dan akhirnya ditarik oleh sebuah arwah jahat dari dalam kasur.
Disinilah asal muasal David kerasukan. Ed dan Lori terus menelusuri rumah itu. Di bawah rumah tersebut, Lori menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi tikus. Dari penemuan ini, Lori berkesimpulan kalau David ini terkena kutukan, dan kutukannya itu pindah dari David ke Arnie. Kutukan ini akan hilang jika ada nyawa yang melayang. Sang pastor pun menyuruh Ed dan Lorin pergi menemui Pastor Kessner. Mungkin dia tahu masalah ini. Well, he doesn't father anymore. He's been retired for a while. Ed dan Lorin pun tiba di kediaman Pastor Kessner. Dia menunjukkan foto kutukan tersebut. It's a very nasty piece of work. Forget you ever saw this. You've seen it before? Nectar's despair. But someone had to put it under their house. Kessner pun membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Ruangan di mana menaruh seluruh penemuan mengenai benda-benda terkutuk. And I felt it was safer to keep them locked. Ruangan ini mirip seperti ruangan Ed dan Lorin, yang di mana mereka menaruh boneka Annabelle. Anyway, were they? Ed masih terus mempelajari mengenai benda kutukan itu. Ia pun mendapatkan kabar kalau seseorang detektif mencarinya, dikarenakan detektif tersebut juga menemui benda kutukan yang sama. Look, I've read all about. Di sana, mereka membantu si detektif dalam menemukan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai menghilangnya dua gadis, di mana yang satu telah ditemukan dan tertusuk sebanyak 22 kali. Mereka pun menuju lokasi tempat ditemukannya mayat gadis yang tertinggal. Lorin kemudian bisa merasakan kejadian yang dialami dua gadis tersebut dan bisa menemukan di mana mayat yang satu lagi berada, yaitu di bawah kali. Lorin pun sempat hampir terjatuh ke dalam air karena ditarik iblis sesat itu. Tapi untungnya ditolong sama Ed. Singkat cerita, Debbie langsung menelpon Ed dan menceritakan semuanya. Sebelum selesai bicara, telepon mereka mendadak putus. Lorin menjelaskan ke Ed kalau ini kutukan berarti si iblis tidak datang atas kemauannya. Kemudian, Lorin ingin melihat jasad wanita yang tadi ditemukan di kali untuk menyelidiki lebih lanjut. Lorin dan Ed pun sampai di rumah duka, di mana jasad gadis itu ditaruh. Karena tidak ada yang jaga, mereka pun masuk layaknya maling. Mereka berdua pun menemukan jenazah tersebut. Lorin mencoba memasuki alam bawah sadar dia, membuat kutukan itu dengan cara menyentuh lengan jasad tersebut. Lorin pun berhasil mengetahui siapa dalang di balik peristiwa ini, yaitu seorang wanita sihir. Wanita sihir berhasil memasuki tubuh Arnie dan menyuruhnya menikam dirinya pakai beling pecahan botol. Si penyihir membangkitkan salah satu jenazah yang ada di sana untuk membunuh Lorin. Untungnya, Ed memutuskan hubungan Lorin dengan penyihir. Mereka berdua pulang ke rumah. Di sana, mereka memikirkan cara mematikan sang penyihir. Dari sebuah buku, mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan altar. Tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Kemudian, Ed tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Ed pun terbangun sendirian. Di dalam rumah dia mencari Lawrence, tapi tidak ketemu. Yang ditemukan malah si penyihir. Kemudian Ed melihat jasad tadi yang ada di rumah duka. Jasad itu langsung menyerangnya. The water of the sea. Ternyata jasad itu adalah Lorin. Hampir aja Ed menghabisi Lorin kalau bukan hanya dicegah oleh anaknya. Ternyata Ed sudah kena kutukan. Mereka semua mencoba memecahkan masalah ini. Devi pergi menemani Arnie yang sudah dibius, sedangkan Lorin pergi ke Kessner untuk meminta bantuan.
Ed dan anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir. Akhirnya nih guys, Lorin berhasil menemukan altar tersebut. Dia mencoba menghancurkan altar, tapi apa daya, dia tidak sanggup. Si penyihir pun sudah tiba di hadapannya. Loren pun lari sambil teriak. Ed pun sampai di sana, dan dia mendengar teriakan Lorin dari dalam gorong-gorong. Kemudian Ed membuka pintu gorong-gorong dan masuk ke dalamnya. Lorin sudah tertangkap oleh si penyihir dan hampir tertusuk. Untung saja dia berhasil kabur lagi. Ed yang sedang mencari Lorin tiba-tiba didatangi si penyihir yang menyamar jadi Lorin. Dia meniupkan semacam guna-guna dan Ed pun kerasukan lagi. Si penyihir kemudian melanjutkan ritualnya sehingga Ed menjadi kerasukan dan meronta-ronta. Lorin terus berusaha menyadarkan Ed dari pengaruh guna-guna tersebut. Akhirnya Ed pun berhasil sadar dan langsung mengarahkan palunya ke altar dan membelahnya. Karena altar hancur semua, efek guna-guna langsung hilang. Sehabis mengamuk dan membalasnya ke si penyihir langsung dibuat mati oleh iblis tersebut. Dan film pun selesai. Di akhir cerita, kita ditunjukkan dengan Ed yang menambah lagi koleksinya di gudang, yaitu cendawan dari altar ritual tadi. Sedangkan Arnie sedang menunggu untuk dibacakan keputusan mengenai sidangnya. Dan akhirnya Arnie didakwa 5 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut hukum, yaitu hukuman mati. Kemudian Arnie menikah di dalam penjara, dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dan inilah akhir cerita dari The Conjuring The Devil Made Me Do It. Jangan lupa dukung terus channel ini. Klik subscribe dan like dan share tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.